Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, karya Ibnu Jama' Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, di mana kita masih sampai pada pembahasan tentang adab-adab dari penuntut ilmu. Kita sampai pada perkataan penulis, At-tasi' alla yastahyi min su'ali ma ashkala alaih wa tafahumi ma lam yata'aqqalhu bitalattufin wa husni khitabin wa adabin wa su'alin. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak malu untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dia pahami. Hendaknya dia tidak malu untuk mencari pemahaman atas hal-hal yang belum dia pahami. Dan ini dilakukan bitalattufin, dengan lemah lembut, wa husni khitabin, dengan perkataan yang baik, dan dengan adab, dan dengan bertanya. Dengan bertanya bukan maksudnya bukan protes, atau maksudnya bukan menyanggah dengan keras, akan tapi dia mencari pemahaman tersebut dengan bertanya. Maka ini adab yang sangat penting yang wajib dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, yakni jangan sampai malu bertanya, baik itu di kajian ataupun di luar kajian. Nah, bertanya kepada ahli ilmu itu adalah sunnahnya para sahabat, sunnahnya para tabi'in, sunnahnya para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kita lihat banyak sekali di riwayat-riwayat hadis bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan suatu ilmu itu diawali dengan pertanyaan oleh para sahabat, atau pertanyaan dari para sahabat. Jadi kalau bisa jadi kalau tidak ditanya kita tidak tahu ilmu tersebut. Makanya para sahabat sangat senang ketika ada orang Badui yang mendekati Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu mengapa? Misalkan di hadis yang masyhur, hadis Jibril, hadis nomor 2 di Arba'in Nawawiyah, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika sedang bermajelis dengan para sahabat dihampiri oleh malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk manusia, dalam wujud manusia, yakni atas izin Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril alaihissalam itu menampakkan dalam wujud manusia. Dan biasanya malaikat Jibril alaihissalam itu menampakkan dengan wujudnya dan wajahnya Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Akan tapi dalam momen tersebut, dalam hadis Jibril tersebut, mengingat banyak para sahabat yang menyaksikan orang tersebut, yakni malaikat Jibril yang berwujud orang tersebut, dan tidak ada yang kenal, tidak ada yang kenal, maka kita simpulkan bahwa pada saat itu malaikat Jibril alaihissalam tidak menggunakan wujudnya dan wajahnya Dihyah Al-Kalbi, salah satu sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Maka ketika ditanya setelah pertanyaan demi pertanyaan dari malaikat Jibril alaihissalam tersebut dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini bertanya apakah beliau mengenal, apakah dia mengenal orang tadi. Maka Umar berkata, Allah wa Rasuluhu a'lam. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril mendatangi kalian dalam rangka untuk mengajarkan agama kepada kalian. Padahal dalam hadis tersebut malaikat Jibril alaihissalam cuma bertanya, bertanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kapan hari kiamat, dan apa tanda-tanda hari kiamat.
Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan jawabannya. Akan tapi dinisbatkan oleh Nabi Muhammad SAW di akhir hadis tersebut, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dinisbatkan siapa yang mengajarkan agama, dinisbatkan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena melalui perantaraan pertanyaannya malaikat Jibril alaihissalam, kita bisa mengetahui jawaban Nabi Muhammad SAW tentang pertanyaan-pertanyaan malaikat Jibril tersebut. Dari jawabannya Nabi Muhammad SAW tentang pertanyaan malaikat Jibril yang bertanya apa itu Islam, kita mengetahui rukun Islam itu ada 5. Dari jawabannya Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril apa itu iman, kita mengetahui rukun iman itu ada 6. Penting sekali. Ya, ini maksudnya. Ini sangat penting. Ya, maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan bertanya itu bisa membuka pintu ilmu. Jadi jangan malu untuk bertanya. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Umar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang raqqa wajhuhu bisa diterjemahkan secara bebas malu, ya, barang siapa yang malu. Ini raqqa itu makna asalnya tipis. Raqqa makna asalnya tipis, yakni tidak kuat atau tipis begitu ya. Barang siapa yang malu, tidak kuat untuk menahan malu maksudnya. Barang siapa yang enggan untuk bertanya karena malu, dia tidak kuat untuk menyampingkan perasaan malunya tersebut, raqqa ilmuhu, maka ilmunya akan jadi tipis, yakni sedikit. Jadi perkataan Umar di sini bisa diterjemahkan secara bebas, barang siapa yang malu maka ilmunya akan sedikit. Walaupun sebagian ulama menjelaskan bahwa ini ya kalau dinisbatkan kepada Umar kurang tepat. Ini lebih tepat dinisbatkan kepada perkataan tabi'in, yaitu Amir Asy-Sya'bi dan Ibrahim An-Nakhai. Jadi Umar radhiyallahu anhu sahabat. Nah, kalau dinisbatkan kepada Umar kurang tepat. Akan tapi ini perkataannya tabi'in yang dari segi sanadnya kembali kepada 2 tabi'in, yaitu Amir Asy-Sya'bi dan Ibrahim An-Nakhai rahimahumallahu taala. Maka benarlah perkataan Umar, yakni barang siapa yang malu, tidak mau bertanya karena malu, maka ilmunya akan menjadi sedikit. Dia tidak akan bisa mengambil faedah yang banyak. Maka ini pelajaran yang bahkan dijelaskan oleh bukan Umar tadi ya, yaitu tabi'in Amir Asy-Sya'bi dan Ibrahim An-Nakhai rahimahumallahu taala. Wa qala Mujahid rahimahullah, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbirin. Mujahid rahimahullahu taala beliau berkata, ya ini tabi'in juga, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, tidak akan mempelajari ilmu, tidak akan bisa mempelajari ilmu, mendapatkan ilmu 2 orang. Siapa itu? Orang yang malu dan orang yang sombong. Orang yang malu dan orang yang sombong ini adalah 2 orang yang tidak bisa mendapatkan ilmu, tidak mau belajar. Ya, jenis pertama adalah orang yang malu. Ini malu kalau misalkan datang kajiannya kok kayaknya banyak yang jauh lebih muda dari saya, masa saya datang ke situ, malu. Atau malu kalau misalkan bertanya, malu kalau misalkan belajar bahasa Arab dari dasar. Nah, padahal sudah dewasa ini, masa belajar dari awal lagi begitu ya. Ibaratnya kalau bahasa Indonesia, masa kita belajar lagi dari awal ini budi begitu ya. Mungkin kalau buku textbook SD zaman sekarang nggak ada lagi ini budi ya, mungkin sudah berubah ya. Baik. Maka ini kategori pertama, orang yang malu. Kategori yang kedua adalah orang yang sombong. Orang yang sombong, yakni tidak mau menuntut ilmu, tidak mau menimba ilmu dari para ulama, dari orang yang berilmu, ya, faktornya bisa macam-macam. Bisa karena merasa status sosialnya tinggi, ya, jabatan tinggi, punya kekuasaan misalkan, sehingga menyombongkan diri, tidak mau belajar ilmu. Nah, ini salah satu penyakit. Ya, salah satu penyakit.
Makanya kata Umar, kalau ini beneran perkataan Umar radhiyallahu anhu, kurang lebih perkataannya adalah tafaqahu qabla an tusawwadu atau tusawwidu. Yakni belajarlah ilmu sebelum engkau memimpin, sebelum menjadi orang yang memiliki status sosial yang yakni dipandang begitu ya, atau memiliki pengaruh, atau memiliki yakni pengaruh di masyarakat, atau apalagi jabatan, apalagi yakni kekayaan misalkan, maka harus belajar ilmu terlebih dahulu. Karena kalau sudah mendapatkan derajat tersebut, punya kekuasaan, jabatan, pengaruh dan seterusnya, ya populer misalkan, maka sangat besar kemungkinan untuk antara terjangkiti malu atau terjangkiti sombong. Antara terjangkiti malu atau terjangkiti sombong. Makanya ketika seseorang itu diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi tetap mau untuk menuntut ilmu, ini orang yang jarang ini. Ini orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malu di sini kata para ulama, malu tersebut itu ada dua jenis. Malu yang dimaksud oleh Mujahid di sini, malu yang dimaksud oleh Ibrahim An-Nakhai dan Amir Asy-Sya'bi dari tadi ya, itu malu yang maknanya negatif. Malu yang menghalangi seseorang dari menuntut ilmu. Ini jenis pertama dari malu. Malu yang tercela. Malu yang tercela itu adalah malu yang dibahas di sini. Ya, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Tidak akan bisa mendapatkan ilmu, tidak akan bisa mempelajari ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Malu di sini maksudnya adalah malu yang jenis pertama, yaitu malu yang tercela. Adapun jenis kedua dari malu, maka malu yang terpuji. Itulah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, menukil perkataan dari para nabi dan rasul, dari para umat terdahulu, dari nabi dan rasul terdahulu. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Maksudnya jika engkau tidak memiliki malu yang terpuji, maka halas, berbuat sesukamu. Yani maksudnya ini bukan justru perintah untuk berbuat sesuka kita, akan tapi maksudnya ini adalah sindiran. Ya, sindiran dan ancaman. Tidak mungkin seseorang yang memiliki malu yang positif, malu yang terpuji, itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Ini malu yang terpuji. Malu yang terpuji yang membuat seseorang itu yakni memiliki wibawa, memiliki izzah, menjaga iffah, kehormatan, ya, tidak kemudian menjatuhkan muru'ah. Maka ini malu yang terpuji. Adapun malu yang tercela, ini contohnya adalah malu yang membuat seseorang itu tidak mau untuk menuntut ilmu. Ya. Ada satu istilah namanya gengsi. Gengsi ini kira-kira malu atau sombong? Kan di sini perkataannya Mujahid rahimahullah, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbirin. Tidak akan bisa mempelajari ilmu, tidak akan bisa mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Pertanyaannya ada satu istilah yaitu gengsi. Gengsi ini malu atau sombong kira-kira? Ini sombong. Ada pendapat kedua? Gengsi ini malu atau sombong kira-kira? Gimana pemahaman bahasa Indonesia kita? Sombong mungkin ya. Ada yang tidak setuju dengan sombong ini? Gengsi itu lebih dekat dengan ayo belajar kajian. Enggak gengsi anak ke situ. Gitu bisa. Sombong ya mungkin ya. Yani tidak menyukai ke sana karena merasa diri kita lebih tinggi. Ini mungkin ya lebih dekat ke makna sombong. Nauzubillahi min dzalik. Maka ini adalah yakni dua jenis malu. Nah, kata para ulama, dua jenis malu ini bisa bergabung dalam
yakni tema kita yaitu bertanya. Kita harus menjauhi malu yang tercela, sehingga apa? Jangan malu-malu untuk bertanya. Dan kita harus memiliki malu yang terpuji, sehingga apa? Sehingga kita menjaga adab dan memilih kata-kata yang tepat ketika kita bertanya. Jangan sampai ketika bertanya kemudian yakni bertanya sambil urakan begitu ya. Ustaz, atau menggunakan kata-kata yang itu kurang baik atau kurang sopan. Nah, harus ada perasaan malu yang terpuji yang membuat dia itu ngerem, yang membuat dia itu memilih diksi yang tepat, memilih kata-kata yang tepat. Ini berarti apa? Malu terpuji. Jadi di satu sisi kita hindari malu yang tercela, kita jangan malu untuk bertanya. Di sisi yang lain kita harus miliki malu yang terpuji, yaitu apa? Yaitu pilihlah kata-kata yang tepat ketika bertanya, dan gunakanlah adab yang baik. Lakukanlah dengan menggunakan adab yang baik ketika bertanya. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, rahimallahu nisa'al ansar lam yakunil haya'u yamna'uhunna aw ayyatafaqahna fid din. Rahimallahu nisa'al ansar. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati para perempuan Ansar. Lam yakunil haya'u yamna'uhunna ayyatafaqahna fid din. Malu tidak menghalangi mereka untuk tafaqquh fid din, untuk mendalami agama, untuk mempelajari agama. Ini perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Aisyah berkata demikian? Ummul Mukminin Aisyah, ibu kita radhiyallahu anha. Kenapa beliau berkata demikian? Karena para perempuan Ansor itu sangat semangat untuk bertanya, bahkan walaupun itu dalam masalah yang mungkin bisa kita katakan tabu begitu ya. Suatu yang mungkin malu untuk ditanyakan, apalagi oleh perempuan bertanya kepada ahli ilmu laki-laki. Dalam konteks ini Nabi Muhammad SAW. Itu mengapa riwayat berikutnya yang disampaikan oleh penulis di sini adalah perkataan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini muhajirin atau Ansor? Muhajirin, Ansor, muhajirin. Ya pilihannya cuma dua ya. Ummu Sulaim ini ibunya siapa? Sulaim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya tidak harus kunyah itu kemudian anaknya otomatis ya. Ya bisa jadi ya. Kita cek apakah Ummu Sulaim beneran punya anak namanya Sulaim ya. Kita cek nanti insyaallah. Tapi tidak harus. Yakni misalkan Ali radhiyallahu anhu kunyah beliau Abu Turab. Masa nama anaknya Turab ya, dimarahin Al Hasan sama Al Husain. Sejak kapan anak berubah nama jadi Turab ya? Abu Turab. Nah, itu kunyahnya Ali radhiyallahu anhu. Nah, di sini Ummu Sulaim ya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim ini muhajirin. Anaknya putra beliau Anas bin Malik. Anas bin Malik ini kalau tidak salah muhajirin yang pertama kali lahir setelah hijrah. Apa ingatan Anda menggagalkan Anda? Enggak ya? Ya kita cek nanti ya. Walaupun kasus apapun yang muhajirin ataupun Ansar, yakni tetap perkataan Aisyah, tetap perkataan yang tepat. Karena banyak di riwayat yang lain wanita-wanita Ansar itu banyak bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini bukan berarti wanita muhajirin itu kurang atau jarang bertanya, bukan demikian. Akan tapi ini maksudnya adalah Aisyah radhiyallahu anha sebagai salah seorang muhajirin. Beliau ketika melihat kaum baru begitu kan, kemudian kagum dengan fenomena mereka, bertanya kepada Rasulullah SAW yang ini baru ketemu ya kan, maksudnya bukan berasal dari satu kabilah yang sama, akan tapi tetap bertanya secara semangat begitu. Nah, ini perasaan kekaguman dari Aisyah radhiyallahu anha kepada yakni orang-orang yang bukan dari kaum beliau tapi semangat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita lihat perkataan Ummu Sulaim, "Innallaha la yastahi minal haq, hal 'alal mar'ati min ghuslin idza talamat." Sesungguhnya Allah itu tidak malu dari al-haq. Kemudian langsung bertanya, apakah perempuan itu wajib mandi kalau dia mimpi basah? Nah, ini pertanyaan seperti ini ditanyakan kepada ahli ilmu laki-laki.
yakni Nabi Muhammad SAW, biasanya perempuan itu malu begitu ya. Malunya lebih besar daripada laki-laki. Kalau laki-laki malu-maluin, betul. Maka ini seharusnya, biasanya, bukan seharusnya, biasanya itu para perempuan malu bertanya seperti ini langsung kepada ahli ilmu laki-laki. Akan tapi itu tidak terjadi pada sahabiyah seluruhnya. Ya, secara umum Muhajirin dan Ansor sama. Perempuan, para sahabat perempuan itu semuanya semangat untuk mencari ilmu, mendapatkan ilmu, bertanya fatwa, ya, meminta fatwa dari Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka mereka juga semangat untuk bertanya kepada para fuqaha sahabat, para fuqaha dari kalangan sahabat. Dan para fuqaha dari kalangan sahabat itu sedikit. Walaupun kita mengetahui bahwa para sahabat itu banyak yang berilmu, akan tapi ya kenyataannya sedikit yang banyak berfatwa. Ini menunjukkan apa? Perkara fatwa itu perkara yang berat. Tidak diberikan kepada seluruh orang ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa li ba'dil Arab wa laysa al-amatu lis-su'al wa innama tamamul amatu lis-sukuti 'alal jahl. Bukanlah yang namanya buta itu adalah banyak panjangnya pertanyaan, akan tapi ya buta yang sempurna itu adalah panjangnya diam terhadap ketidaktahuan. Jadi diam atau terlalu lama diam karena tidak tahu itu tercela. Adapun banyak pertanyaan karena ingin mencari tahu dan ingin menimba ilmu, maka ini terpuji. Jadi banyak bertanya ada dua jenis juga. Ada banyak bertanya yang itu dalam rangka untuk mendebat dan memojokkan, ya, maka ini tercela. Akan tapi banyak bertanya karena memang ingin mencari ilmu dalam masalah tersebut, maka ini terpuji. Waqad qila man raqqa wajhuhu 'inda su'al dhahara naqsuhu 'inda istima'ir rijal. Barang siapa yang malu wajahnya ketika bertanya, maka akan tampak kekurangannya ketika dia berkumpul dengan orang-orang lain. Yani misalkan ketika bertemu dengan sesama penuntut ilmu, ketika berdiskusi, ketika bahkan misalkan dalam berdebat, misalkan debat untuk mencari al-haq, maka kalau kita malu bertanya akan kelihatan yakni kekurang pemahaman kita, ya. Kurangnya pemahaman kita di hadapan orang lain. Wala yas'alu an syai'in fi ghairi mawdhi'ihi illa li hajatin aw 'ilmin bi ithari syekhi dzalik. Hendaknya kita jangan bertanya sesuatu yang bukan pada tempatnya. Majelis akidah, ya tanya masalah akidah, jangan tanya masalah fikih. Ya, kecuali kalau ada kebutuhan, ini butuh fatwa tentang masalah fikih, walaupun ini kajiannya akidah, atau dia mengetahui bahwa syekhnya tidak masalah dengan hal tersebut. Ya. Ada sebagian ulama yang disiplin. Kalau kita bahas tema ini di kajian kita, jangan bertanya tema lain. Seperti misalkan Syekh Sathri hafizahullah, Syekh Sathri Sa'ad bin Nasir Asy-Sathri hafizahullah, dalam suatu daurah, ya, ana hadir langsung di situ. Beliau sedang membahas mensyarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian ada orang bertanya tentang apa hukum yakni donor ginjal. Kemudian Syekh Sathri bertanya, yakni apakah kita dari tadi bahas masalah donor ginjal atau tidak? Nah, maka itu tidak dijawab oleh Syekh Sathri hafizahullah taala. Baik. Wa idza sakata syekhu 'anil jawab lam yulihha 'alai. Kalau syekh itu diam tidak menjawab, maka jangan memaksa. Sebagaimana perkataan Al-A'mash, ya, sebagaimana perkataan Al-A'mash, as-sukutu jawab. Diamnya seorang ulama itu adalah jawaban. Ya, diamnya seorang ulama itu adalah jawaban. Yani seringkali para ulama ketika tidak menjawab itu dalam rangka maslahat. Kenapa? Karena kalau tidak tahu, maka biasanya akan langsung mengatakan afwan la adri. Afwan, ana tidak tahu. Atau afwan, nanti ana cek terlebih dahulu, atau ana cari tahu terlebih dahulu. Tapi kalau diam, kemudian diloncati saja pertanyaannya, maka itu sendiri adalah jawaban. Ya, ada maslahat di situ. Ya, ada kemungkinan lain, yaitu apa? Tidak dengar pertanyaannya. Tidak dengar pertanyaannya. Tapi kalau kita sudah menyadari bahwa ini dengar, tapi beliau sengaja tidak menjawab, sengaja diam saja, maka kita tidak memaksa. Wa in akhta'a fil jawab fala yarudda fil hali alaihi wa qad taqaddam. Kalau syekh kita
salah dalam menjawab, maka jangan langsung membantah pada saat itu juga. Ada adab yang harus diperhatikan, dan ini telah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Ya, ini setelah kajian baru kita mungkin kita berbicara kepada syekh kita tersebut tadi, apakah bukan begini Ustadz atau syekh, begitu kan? Seharusnya jawabannya begitu ya. Atau bagaimana menurut antum kalau begini? Disebutkan jawaban yang benar menurut kita. Karena bisa jadi waktu itu kita bahas, bisa jadi kita yang salah. Betul tidak? Bisa jadi kita yang salah. Jadi jangan kemudian kita langsung protes, langsung menggugat, membantah, mensomasi dan jangan demikian. Baik. Wa kama la yanbaghi lit-talibi ay yastahi min as-su'al fa kadzalika la yastahi min qawlihi lam afham. Sebagaimana ya, seorang penuntut ilmu hendaknya jangan malu untuk bertanya, demikian pula dia hendaknya jangan malu untuk berkata aku tidak paham. Idza sa'alahu syekh, kalau syekhnya bertanya kepada dia, kemudian dia tidak paham, jangan malu untuk bertanya, ana belum paham, ana tidak tahu. Li'anna dzalika yufawwitu alaihi maslahatahu al-ajilah wal ajilah. Karena kalau dia tidak paham tapi tidak mau untuk berkata tidak paham, ini akan membuat yakni dia kehilangan maslahat yang besar. Baik maslahat yang ajilah, maslahat yang sekarang, atau maslahat yang ajilah, maslahat yang nanti. Amal ajilah dengan ain, maslahat yang sekarang, fahifdzul mas'alah wa ma'rifatuha wa i'tiqadu syekhi fihi as-sidqa wal wara' wal raghbah. Maslahat yang sekarang ini maksudnya maslahat duniawiyah, ya, maslahat dunyawiyah, maslahat di dunia. Jadi maslahat di dunia yang akan hilang gara-gara kita tidak jujur ketika kita tidak paham, kemudian kita tidak jujur untuk berkata bahwa ana belum paham. Maslahat yang hilang dari masalah dunia adalah kita tidak paham masalah tersebut. Kita tidak bisa yakni mungkin dalam masalah tersebut. Dan syekh kita akan meyakini bahwa yakni kita itu sudah berkata benar ketika kita mengesankan kita paham, begitu ya. Atau ketika kita yakni tidak menjawab, syekh kita bisa jadi merasa wah ini murid ini warok sekali ya, masya Allah, tawadu, ini berarti tawadu, tidak menjawab karena tawadu, kayaknya dia paham tapi tawadu aja, malu, gitu ya, tawadu. Padahal nggak paham, gitu ya. Jadi ini maslahat dunia jadi hilang, yaitu apa? Syekh kita menjadi percaya dengan kemampuan kita, padahal sebenarnya kita belum paham. Nah, nanti tiba-tiba kalau kita diperintahkan oleh syekh kita, antum tolong gantikan anak khutbah ya, kemudian ternyata nggak paham, kemudian ini bisa berbahaya, betul tidak? Syekh kita terlalu percaya tentang kemampuan kita, padahal kita belum sampai di hal tersebut, begitu ya. Wal ajilah, maslahat yang terkait akhirat adalah salamatuhu minal kadzib wan nifaq wa i'tiyadihi at-tahqiq. Yaitu maslahat yang akan hilang kalau kita tidak jujur, tidak berkata terus terang bahwa kita belum paham materi tersebut adalah yakni keselamatan kita dari dusta. Kalau kita mengesankan kita sudah paham, ini sama saja berdusta secara tidak langsung, betul tidak? Kemudian nifak, makan berat sekali kata penulis, yakni kemunafikan. Yani bisa ini kalau perkaranya besar ya. Kita sebenarnya belum pantas untuk menjadi pengajar, tapi kita mengesankan pantas menjadi pengajar. Ini baru kita sebut dengan yakni bisa jadi kemunafikan seperti ini, berbahaya ya. Wa'tiyadihi at-tahqiq, dan kebiasaan dia untuk mentahqiq, yakni menyebutkan yang hak, mengesankan yang hak, melakukan yang hak, yang benar. Kalau dia mengesankan sesuatu yang itu salah, nah ini berbahaya. Berbahayanya di mana? Berbahayanya nanti di akhirat, karena ini dosa. Ya, makanya tadi kita sebutkan ini maslahat akhirat yang akan hilang, yakni dosa di akhirat. Jadi maslahat dunia terkait masalah dunia, maslahat akhirat terkait dosa. Qala al-Khalil manzilatul jahli bainal haya wal anafah. Al-Khalil berkata, kedudukan jahal, kedudukan dari kejahilan itu antara malu dengan sombong. Nah, itu tadi. Jadi kejahilan itu disebabkan antara dua hal ini. Itu maksudnya. Antara al-haya, malu, yakni malu yang tercela, dan sombong. Wa qad taqaddama fi adabil alim annahu la yas'alul mustahyi hal fahimta.
Dan telah lewat ketika kita membahas adab dari seorang guru, hendaknya seorang guru jangan bertanya kepada orang yang dikenal malu, ya, malu yang tercela tadi. Jangan bertanya, apakah antum sudah paham? Karena kalau kita bertanya, apakah antum sudah paham kepada orang yang berat untuk jujur, maka bisa jadi kita, yakni bisa jadi dia berkata sudah paham, sehingga itu sama saja kita menjerumuskan dia kepada perbuatan dusta. Ya. Bal yatawassalu ilal ilmi bifahmihi bitarhil masail. Akan tapi kalau seorang guru mau mengetes pemahaman dari seseorang muridnya, hendaknya dia langsung tanya masalah tersebut. Ya, hendaknya langsung dia tanya masalah tersebut. Apa hukumnya ini? Ah, begitu ya. Dia bisa jawab atau tidak? Kalau nggak bisa jawab, ya sudah, berarti kita tahu bahwa dia tidak bisa jawab. Tapi jangan bertanya, antum sudah paham materi ini? Begitu ya. Karena kalau orangnya yang tadi yang dia memiliki malu yang tercela, dia bakal bisa jadi ngangguk-ngangguk atau ya na'am saya gitu, padahal belum paham. Fa in sa'alahu fala yaqul na'am. Ya, jadi sehingga kalau syekhnya itu bertanya demikian, antum sudah paham tidak? Maka bisa jadi dia akan berkata na'am. Nah, makanya para penuntut ilmu kalau misalkan ada syekh yang bertanya kepada dirinya kemudian dia belum paham, jangan berkata na'am. Jangan berkata na'am, ana sudah paham. Hatta yatadhiha lahul makna ittidahan jaliyan. Kecuali kalau pemahamannya itu sudah jelas, maknanya itu sudah jelas, ya, maka baru kita katakan na'am. Kaila yafutahul faham, agar kalau kita tetap mengatakan iya sudah paham padahal kita belum paham, nah ini rugi kita sendiri, ya, yafutahul faham. Yani dia tidak akan paham sampai nanti. Bisa jadi syekhnya tidak akan menjelaskan masalah itu lagi karena merasa bahwa seluruh muridnya sudah paham. Wa yudrikahu bikathibihi al-itsm. Dan supaya, yani janganlah dia berkata, "Na'am, ana sudah paham," padahal dia belum paham, agar dia itu tidak terkena dosa dusta. Masalah seperti ini saja sudah disebut dusta sama penulis, apalagi nyontek di ujian, betul tidak? Ya, jangan ada dusta di antara kita, ya. Itu perkataan orang-orang. Di sini ada pertanyaan. Nah, sekarang kita mungkin terapkan, ya. Apa yang kita bahas. Masya Allah, di sini sudah ada yang langsung bertanya. Jadi ini sampai di sini pembahasan kita. Insya Allah sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab.